Ini terdapat pada surah Yusuf. Ya. Dari cerita surah Yusuf itu, Nabi Yusuf pernah berpesan kepada kaumnya gitu ya. Kita sekarang dalam keadaan makmur dan insya Allah dalam waktu dekat akan mengalami 7 tahun masa paceklik. Dan itu bukan waktu yang singkat, ya, 7 tahun itu waktu yang lama. Nah, lalu Nabi Yusuf menganjurkan kepada kaumnya, ayo dari sekarang tanamlah gandum, kemudian disimpan di gudang-gudang, ya, sehingga nanti ketika kita tiba musim paceklik, itu yang kita gunakan. Karena kalau bercocok tanam sudah tidak bisa lagi, ya, kemarau dan sebagainya. Oleh karena itu, Yusuf menyuruh kaumnya untuk mempersiapkan itu, ya. Mempersiapkan makanan-makanan itu disimpan karena nanti akan dilanda masa paceklik selama 7 tahun. Akhirnya kaumnya juga akan menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Nah, sehingga ketika betul-betul terjadi masa paceklik, ya mereka tidak gelabakan, sudah ada pesangon, ya. Nah, jadi dari surah Yusuf ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa kita perlu waspada, siaga, siap-siap, karena kedepannya itu tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga ayat yang terkait dengan perintah tolong menolong. Ini yang sebagaimana sangat familiar sekali ini ayatnya, ya. Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, jadi kita memang disuruhkan untuk saling tolong menolong. Nah, di lapangan kita tahu bahwa rukun kematian itu pada dasarnya ya tolong menolong, kepala keluarga dengan keluarga saling tolong menolong. Jadi dengan yurat infak itu mereka bisa menolong kepada keluarga yang lainnya yang telah mengalami musibah kematian. Nah, yang berikutnya ini terdapat dalam surah Alladzina am'amhum min ju'i wa amanu min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi orang yang ditinggalkan ini kalau tidak dibekali secara material, ya, harta maksudnya gitu, ya, ini barangkali mereka akan merasa kelaparan, apalagi sampai mengemis-ngemis, jangan sampai gitu, ya, kita meninggalkan ahli waris yang akhir dari kehidupan mereka mengemis-ngemis meminta-minta, ya, dan juga mengamankan mereka dari rasa takut, minal khaufi wal ju'i, gitu, ya. Nah, ini yang keempat. Yang ketiga, ya, yang kemudian yang berikutnya ini perintah Allah untuk bertawakal kepada Halo? Cek. Halo, cek. taludes dan sebagainya. Apa ini? Ya, Pak. Silahkan Pak lanjutkan. Nah, kemudian dan yang terakhir itu kita harus disuruh optimis berdoa bahwa alam ini adalah milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita satu-satunya untuk memohon hanya kepada Allah Ta'ala, dan sampai kita melupakan segalanya, bahwa hidup kita ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun segala kejadian di bumi dan di langit ini kita harus berusaha berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Nah, itu barangkali terkait dengan ayat, ya. Nah, terkait dengan hadis, ini ada diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis yang ke-222 juz 2, kalau tidak salah ini, ya. Pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, dia ini mau meninggal kondisinya gitu, ya. Nah, kemudian agar mendapatkan pahala di kemudian hari, lalu dia mau mensedekahkan hartanya ini 2/3, ya, 2/3
Jadi lebih banyak disedekahkan daripada yang ditinggal. Kata Nabi, jangan kasihan ahli waris kamu. Nah, terus kata sahabat pula, bagaimana kalau setengahnya saya wariskan kepada fakir miskin barangkali ya, atau yang 8 asnaf itu pun juga tidak boleh. Jangan, kata Nabi, karena Anda meninggalkan ahli waris dan itu perlu nafkah, perlu harta yang ditinggali oleh almarhum. Lalu sahabat ini mengajukan lagi yang ketiga kalinya, bagaimana kalau sepertiga dari harta saja yang ditinggalkan, sepertiga dari harta itu disedekahkan ke fakir miskin barangkali. Kata Nabi pun sepertiga itu pun juga masih banyak, ya, masih banyak. Nah, jadi dalam hadis itu mengatakan begini, wasulu kasirun in kana antadarus agniya ya khairan min antadarhum aliyatan ayyukafirun nas. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli waris kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada masyarakat. Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan ahli waris itu yang nantinya mereka terpuruk secara ekonomi. Ya. Bahkan jangan sampai kalau bisa minta-minta itu ya. Nah kemudian riwayat lain mengatakan, hadis riwayat Bukhari gitu ya, riwayat dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas telah bersabda Rasulullah SAW, lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan kaya raya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam kurung kelaparan, yang meminta-minta kepada manusia lain. Nah, jadi lagi-lagi kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan ahli waris ya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan miskin. Kalau bisa kita beri pesangon mereka agar mereka bisa hidup sampai nanti mampu berkeluarga sampai akhir hayat. Nah, itu terkait dengan ayat dan hadis Nabi. Barangkali itu yang dapat disampaikan terkait dengan ayat dan hadis. Ya. Nah, tadi kan udah disampaikan nih Pak oleh Bapak dari berdasarkan dalil menurut Al-Quran dan juga menurut hadis. Nah, mungkin sebagai kata penutup, kira-kira hikmah apa sih yang dapat kita petik dan dapat kita pelajari dari beberapa ayat atau hadis yang udah Bapak jelasin tadi mengenai asuransi? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Oke, kalau kita bisa mencoba mengkriutkan dari beberapa ayat dan hadis tadi, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama, dengan kita akan merasa tumbuh persaudaraan, rasa sepenanggungan antara anggota. Ada rasa saling, oh itu saudara saya, oh itu saudara saya. Walaupun tetangga satu dengan tetangga yang ujung itu tidak saling mengenal, tetapi dengan adanya bencana kematian ini, ya dia bisa melayat, kemudian dia bisa datang, saling mengenal, saling tahu. Jadi dengan adanya rukun kematian di masyarakat kita ini ada menumbuhkan rasa-rasa persaudaraan, rasa sepenanggungan. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin barangkali ya, semua sama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kita mengikuti anjuran Rasulullah bahwa kita harus saling tolong-menolong ya. Jangan sampai kita hidup sendirian, kamu saya lo gue, itu kan tidak ada saling tolong menolongnya ya. Jadi kita hidup masyarakatnya saling tolong menolong ya antara satu sama lain. Nah, itu. Dan yang berikutnya adalah dengan adanya asuransi ini kita saling memangku atau mikul resiko ya. Yang tadinya barangkali itu kita merasa berat sekali gitu ya, dengan adanya saling bahu-membahu ini barangkali merasa mudah gitu ya. Contoh kalau misalnya kita kecelakaan, kemudian biaya operasi 50 juta, 20 juta misalnya ya, patah kaki atau apalah gitu.
Kalau kita menanggung sendiri 20 juta dan kan agak berat gitu ya. Tapi dengan adanya asuransi, ya barangkali merasa ringan kita akhirnya, gitu, tidak merasa berat. Karena dibantu oleh ribuan orang yang ada di Indonesia ini membantu. Barangkali mereka bantu 10.000 dengan jumlah 20 juta, 20.000 sebenarnya. Tapi kalau kita menanggung sendirian itu sangat-sangat terasa 20 juta, 50 juta biaya operasi. Nah, jadi dengan adanya asuransi ini kita merasa berbagi risiko. Ya. Risiko itu tidak kita tanggung sendiri. Ataupun begitu juga sebaliknya ada orang di sana, di Sulawesi, di Sumatera yang mengalami musibah misalnya. Ya, kita juga bisa membantu. Nah, cuma saja lagi-lagi kalau asuransi yang kita bicarakan di sini kan asuransi yang memang ada lembaganya. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Riau dan sebagainya. Nah itu, jadi skalanya saja yang mungkin agak berbeda. Ada yang skala makro dan ada skala mikro. Tapi skala mikro di masyarakat barangkali sudah kita lakukan hal ini. Nah kemudian yang terakhir, hikmah yang berikutnya adalah kita barangkali tidak sadar setiap bulan menabung. Menabung itu sebenarnya bagus gitu ya. Menabung, kalaupun tidak untuk kita ya barangkali untuk ahli waris kita ke depannya gitu ya. Dengan menabung ya kita kapanpun ada keperluan, kapanpun ada hajatan membutuhkan uang itu bisa kita pergunakan gitu ya. Selain juga uang yang kita tabung itu kita mendapatkan ujrah dari asuransi gitu. Jadi ya intinya baiklah kalau kita melakukan asuransi ini ya. Karena selain sebenarnya asuransi itu bukan untuk pribadi ya, untuk ahli waris kita. Kita hanya pelaku untuk meninggalkan harta untuk ahli waris kita ke depan. Ya barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada host. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi hari ini. Alhamdulillah sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua. Banyak sekali ibrah atau hikmah yang dapat kita ambil. Seperti yang sudah dijelaskan Bapak, kita bisa membantu, menolong sesama, umat muslim, dan juga merekat tali persaudaraan kita. Mungkin terima kasih buat teman-teman semua telah menyaksikan Uina TV dan mendengar. Buat kalian semua, jangan lupa tetap saksikan di channel kami di YouTube, yaitu Uina TV, dan juga follow Instagram kita di Uina TV. Karena dalam memahami ekonomi syariah agar hidup kita lebih berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.